Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Pemberita firman Tuhan pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa, MTH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Ulangan pasal 30 ayatnya yang kedua, berkata buat kita sekalian, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa
mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa demi nama anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah bahwa kepada setiap orang yang telah mengaku dosa kemudian dia bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Roma, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh hingga ayatnya yang kedelapan menyatakan buat kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13 menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan
sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mohon Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau berada di tempat-tempat yang lain mempersiapkan bacaan Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ulangan 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, berkuasalah dalam hati, pikiran dan pendengaran kami, sehingga di saat kami membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik dan memberlakukan itu di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bangkit berdiri karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai ke
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Walaupun saudara-saudara berada di rumah masing-masing, tapi percaya dan yakinilah bahwa kuasa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita yang taat selalu bersekutu kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar perkataan back to Bible. Perkataan back to Bible sering diperdengarkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Apa itu back to Bible? Back to Bible artinya bahwa Alkitab menjadi acuan kehidupan kita. Bahwa Alkitab adalah pegangan hidup kita. Bahwa Alkitab adalah sandaran hidup kita untuk melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu selalu ada di sepanjang kehidupan kita. Ketika kita kembali menjadikan Alkitab sebagai sulu, sebagai dasar kehidupan kita, maka dipastikan kita akan menemukan akan karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Back to Bible mau mengajarkan kita pentingnya menjadikan firman Tuhan senantiasa menjadi lifestyle dalam kehidupan kita. Dan itu dimulai ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mau bertobat dengan segenap hati kita masing-masing. Nah, bacaan kita pada saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, merupakan bentuk pengajaran atau juga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Musa kepada umat perjanjian lama pada masa itu. Mengapa demikian, saudaraku? Musa tahu bagaimana kehidupan umat perjanjian lama. Musa tahu kelakuan-kelakuan umat Tuhan. Pemberontakan, cara hidup yang sering melawan akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan tidak mengherankan kalau Musa menekankan pentingnya hidup berpaut kepada Tuhan yang menghasilkan berkat-berkat yang melimpah. Sebaliknya, Musa mau mengingatkan ketika kita menjauhi Tuhan, maka kutuk akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kisah kehidupan umat perjanjian lama sudah bisa temukan bersama dengan perjalanan Nabi Musa bersama dengan mereka di kitab Keluaran sampai Musa meninggal. Nah, penekanan kita pada saat ini, saudara-saudaraku, ada dua hal yang penting untuk dipahami berkaitan dengan bacaan kita pada saat ini. Yang pertama adalah perhatikan dalam ayatnya yang kedua, berbaliklah. Kata berbaliklah bentuk dari pertobatan atau disebut metanoia. Kita berbalik dari hal-hal yang tidak baik. Kita kembali kepada Tuhan supaya tingkah laku kita itu dikuasai oleh Tuhan. Atau dalam bahasa yang selalu dipakai dalam kitab-kitab Rasul Paulus adalah hidup baru. Kita meninggalkan manusia lama kita. Kita membarui kehidupan kita. Itu yang disebut pertobatan. Itu yang disebut berbalik dari kelakuan-kelakuan yang lama. Berbalik dari manusia lama kita. Sehingga kita menerima berkat yang melimpah dengan Tuhan. Tentunya itu dengan syaratnya, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Nah, pertobatan itu atau berbalik itu kalau dalam bacaan kita bukan hanya pengakuan personal atau pribadi umat Tuhan, tetapi juga menyangkut keseluruhan keluarga, juga menyangkut keseluruhan persekutuan, supaya berkat dari Tuhan itu dapat dinikmati. Kemudian catatan yang kedua adalah
dalam bacaan kita, apa dampak ketika kita bertobat? Apa dampak ketika terjadi pemulihan hidup kita dan kemudian kita menjadikan Tuhan ketetapan-ketetapannya sebagai landasan hidup kita? Dalam bacaan kita, saudara melihat bahwa Tuhan akan menyayangi kita, Tuhan akan mengasihi kita. Bahkan dikatakan Tuhan akan mengumpulkan umat Tuhan yang terserak. Ketika terjadi mereka berpisah, Tuhan kembalikan mereka menjadi satu kesatuan umat. Itu buah dari pertobatan, itu buah dari pemulihan. Bahkan dikatakan bahwa umat Tuhan pada masa itu akan memiliki tanah, tidak lagi berpindah-pindah, tidak lagi melalui proses perjalanan yang panjang, tapi dia dipastikan akan menikmati kehidupan yang pasti dari Tuhan, masa depan yang indah dari Tuhan, karena buah dari pertobatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan umat Tuhan pada masa itu memang selalu diperhadapkan kenyataan bahwa banyak umat Tuhan ketika terjadi pemberontakan, menolak akan ketetapan-ketetapan Tuhan, mereka akan menemukan banyak hal dalam hidupnya. Kutuk, kemarahan, murka Tuhan menyala-nyala bagi mereka. Tapi bagi mereka yang setia dan percaya, taat kepada Tuhan, mereka akan menikmati kasih setia Tuhan. Saudara bisa melihat itu dalam bacaan-bacaan dari kitab Musa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menarik, yang perlu menjadi perenungan kita bagi kehidupan kekinian kita pada masa ini? Yang pertama, saudaraku, bahwa pertobatan itu merupakan suatu tindakan yang penuh kesadaran. Ketika saudara dan saya jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan, tidak mengikuti akan ketetapannya, tidak mengikuti akan perintah-perintahnya, maka ketika kita disadarkan, ketika Tuhan mengingatkan kita, ada respon yang harus kita sambut dengan sungguh-sungguh. Ada respon kita menerima panggilan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah Tuhan itu mengangkat kita dari keterpurukan hidup. Kemudian kita menanggalkan semua kehidupan lama kita. Kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menjauhkan hidup kita dari buah-buah kedagingan. Kita hidup dalam buah-buah roh. Itulah bentuk pertobatan, itulah bentuk tindakan kita menjadikan Alkitab sebagai suluh kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, adalah kita diajarkan untuk kembali kepada pengajaran-pengajaran Yesus yang tentunya akan memberi dampak bagi hidup kita, dampak damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera bukan berarti bahwa saudara dan saya ketika menjalani kehidupan di dunia ini kita tidak mengalami berbagai pergumulan. Bukan berarti bahwa kita akan tidak menemukan lagi tantangan, bukan berarti kita tidak akan menemukan lagi persoalan. Tentunya kita akan menemukan itu. Tapi ketika Yesus menjadi sandaran hidup kita, ketika kita berbalik dan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, ketika kita mengikuti firman Tuhan dan menjadi mapping dalam hidup kita, maka Tuhan akan selalu menopang kita. Tuhan akan menuntun kita, membimbing kita, kesulitan apapun yang kita alami. Pasti Tuhan akan memberikan hikmatnya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya, asalkan kita tetap setia, taat kepadanya. Percayakan hidup saudara hanya kepada Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai pandu bagi kehidupan kita. Tetaplah senantiasa bertekun dalam setiap keadaan. Ketika ada kesalahan yang kita lakukan, berbaliklah kepada Tuhan. Maka pada saat yang sama dalam pemulihan itu, Tuhan akan memberikan janji-janji yang indah bagi kita. Terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Amin.
kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bangkit berdiri untuk bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja, berkati kiranya gerejamu yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat GPIB Immanuel Supratman yang ada di Mataram ini, dengan berbagai kegiatan, dengan segala keterbatasan yang ada. Biarlah Tuhan kiranya menyempurnakannya. Tuhan yang menunjang daya dan dana serta menopang di tengah tantangan yang ada. Kami juga mau menyerahkan akan semua para pelayan-pelayan Tuhan yang Kau hadirkan di gereja Tuhan, khususnya di tempat kami, GPIB Immanuel Supratman, yang Tuhan anugerahkan. Berkati setiap pribadi-pribadi, baik sebagai diaken, sebagai penatua, baik sebagai pelayan dan pengurus Pelkat, komisi-komisi, BPPJ, tim atau panitia yang ada. Memberkati para karyawan dan koster di gereja Tuhan. Memberkati pemandu lagu organis, tim multimedia yang terlibat dalam setiap kegiatan. Di dalam nama Yesus berkati hidup mereka semua. Kami juga menyerahkan para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, pelayan firman dan sakramen khususnya di jajaran GPIB. Terkhusus hambamu yang Tuhan boleh hadirkan selaku ketua majelis jemaat di tempat ini, bersama dengan keluarga, istri dan anak, dan juga memberkati Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David bersama keluarga dalam proses perubahan pikaris, agar kami senantiasa setia, sukacita dalam melaksanakan tugas panggilan di tengah-tengah dinamika yang ada. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan dengan berbagai kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau selalu hadir di setiap kehidupan jemaat-Mu. Kau menopang dan menguatkan mereka, kebutuhan hidup dan kesehatan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa memberi yang terbaik. Ketika mereka mengalami sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, kami menyerahkan semua. Terima kasih, proses operasi Bapak Roni Newan semua berjalan dengan baik. Kami menyerahkan Bapak Ketut Agung, menyerahkan setiap orang-orang tua kami di masa tua mereka, para lansia. Biarlah Engkau selalu menjamah, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan mereka di tengah-tengah sakit yang mereka alami. Kami menyerahkan juga ya Tuhan Yesus akan keberadaan bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat maupun pemerintah di setiap daerah. Khususnya Bapak Presiden Jokowi bersama jajarannya, pemerintah Nusa Tenggara Barat, gubernur, wali kota dan bupati, bersama dengan TNI Kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa, untuk bergandengan tangan menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Memberkati akan tugas tanggung jawab para medis, Satgas Covid. Tuhan, mereka diberikan kekuatan dan semangat dalam melaksanakan tugas mereka di dalam menangani akan virus COVID-19. Juga Tuhan kiranya berkuasa bagi keberadaan vaksin yang terus berproses. Biarlah Tuhan
memberikan kekuatan dalam vaksin sehingga imun setiap anak bangsa dapat dikuatkan untuk melawan akan virus COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan juga akan setiap anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai bencana di kehidupan mereka, di berbagai tempat. Kiranya mereka dikuatkan dan ditopang oleh Tuhan. Mereka yang bersuka cita, ajarkan mereka untuk menikmati syukur di hadapan-Mu Tuhan. Baik syukur karena usia kelahiran atau usia perkawinan, mereka diberkati oleh-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Imamat pasal 25 ayat 21 yang menyatakan, "Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami.
Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun saudara dan saya berada. Sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang rasa benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.